Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah yang telah melimpah ruahkan nikmat karunia-Nya kepada kita semua, sehingga saat ini kita berada di masjid ini, dan ini merupakan nikmat batiniyah yang tidak semua orang mendapatkan nikmat seperti ini. Ini nikmat khusus yang diberikan kepada hamba-hambanya yang senantiasa berikhtiar untuk meningkatkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga berusaha untuk mujahadah memenuhi panggilannya, mengingat Allah dengan datang ke masjid ini, melakukan sholat sebagai wujud upaya kita untuk mengingat Allah secara sempurna, baik dengan hati kita, dengan lisan kita, maupun dengan anggota tubuh kita. Semoga wujud syukur kita ini menambah pemberian nikmat Allah kepada kita semua, sehingga kita semakin berbahagia dalam hidup dan kehidupan kita ini. Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, persoalan iman ini adalah persoalan yang sangat asasi, yang sangat mendasar, yang sangat pokok bagi hidup dan kehidupan umat manusia ini. Jika kita telah memiliki iman yang benar dan kuat, maka kita akan menjadi manusia-manusia yang segar, manusia-manusia yang waras, manusia-manusia yang sehat, manusia-manusia yang mampu untuk berprestasi dalam hidup ini, manusia-manusia yang selalu berbuat baik dalam hidup dan kehidupannya. Karena itu maka beruntunglah orang-orang yang beriman dan mampu meningkatkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk menjaga iman ini, diantaranya kita berusaha untuk memahami hal-hal yang membuat kita ini keluar dari iman, yang membuat kita tidak sempurna keimanan kita, bahkan keluar daripada keimanan itu sendiri. Dan topik kita ini masih berkisar pada hal-hal yang menyangkut masalah apa-apa yang bisa menutupi petunjuk Allah, sehingga hati kita tidak bisa menerima petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, sehingga iman ini tidak bisa menjadi kenyataan dalam kehidupan kita ini. Nah, Bapak sekalian, kita bahas mengenai al-kufr, mengenai kekafiran, dan jenis-jenis kekafiran ini sudah beberapa kali, sudah beberapa yang kita sampaikan, dan sekarang ini kita membahas tentang kufrul i'rab. Kufrul i'rab, kufur karena kita berpaling dari kebenaran. Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita ini berpaling dari Islam, maka itu membuat kita ini kafir. Yang dimaksud dengan kufrul i'rab ini adalah meninggalkan kebenaran, meninggalkan Islam, dengan jalan tidak berusaha untuk mempelajari Islam itu sendiri, serta tidak berusaha untuk mengamalkannya, baik yang bersifat perkataan, perbuatan, atau keyakinan. Apakah itu secara parsial atau secara keseluruhan. Jadi kalau kita ini sudah meninggalkan Islam dengan jalan tidak mempelajari agama Allah ini secara baik, serta tidak berusaha untuk mengamalkannya, sehingga ucapan kita, perkataan kita, perbuatan kita, dan keyakinan ini
jauh dari kebenaran itu sendiri. Dan ini kita lakukan baik secara bagian-bagian atau parsial maupun secara keseluruhan, maka itu disebut kufrul i'rab. Allah menyatakan walladzina kafaru amma undziru mu'ridun. Dan orang kafir berpaling dari apa yang diperingatkan kepada mereka. Karena itu pada sekalian, barang siapa yang berpaling dan meninggalkan kebenaran yang dibawa oleh Muhammad Rasulullah SAW, maka dia telah kafir dengan kufur i'rad ini. Misalnya kita mengatakan, saya tidak mau mengikuti Muhammad Rasulullah, atau saya tidak mau melaksanakan apa yang diperintahkan oleh beliau, atau kita merasa tidak membutuhkan Allah, tidak membutuhkan Muhammad, tidak butuh pada Islam, atau tidak butuh untuk mengamalkannya. Nah, ini mungkin Bapak dan sekalian nanti kita akan diskusikan ini. Ya, kalau orang merasa tidak butuh pada Islam, mungkin saja. Kalau makan dia butuh, istri butuh, suami butuh, jabatan butuh. Tapi kalau kepada Islam merasa tidak butuh, sehingga tidak ada semangat untuk memahami dan mengamalkannya. Umpamanya dia segera berdiri ketika mendengarkan kebenaran itu, atau meletakkan jari-jarinya di telinganya agar dia tidak mendengarkannya, atau menutup wajahnya untuk tidak melihatnya, atau berlari dari tempat-tempat di mana kebenaran itu disebut, atau ia mendengarnya tetapi dia berpaling, hatinya berpaling, ya, sehingga tidak mau beriman kepada kebenaran itu, dan seterusnya Bapak sekalian. Jadi ini merupakan bentuk-bentuk keberpalingan kita dari Allah, dari Rasulnya, dan dari agama Allah ini. Zaman sekarang ini Bapak dan sekalian, upaya-upaya untuk menjadikan umat Islam ini semakin jauh dari Islamnya itu sangat gencar. Artinya upaya untuk pemurtadan umat Islam ini dilakukan secara rapi, secara sistematis, dengan berbagai macam cara, berbagai macam strategi, berbagai macam taktik, dengan cara-cara yang halus sampai yang sangat kasar, ya, dengan cara-cara yang sangat halus sampai yang sangat kasar. Mungkin saja kita tidak merasa kalau proses pemurtadan ini, proses yang membuat kita ini berpaling dari agama Allah ini berjalan secara sistematis, sehingga umat Islam itu tidak berada lagi di rumahnya, rumah keislamannya. Dia tidak merasa bahwa dia masih atau sudah tidak di rumahnya. Sekalian, jadi betapa banyak orang Islam ini yang tidak lagi berada di rumah keislamannya, tapi dia tidak merasa bahwa dia tidak tinggal di rumah keislamannya. Ini bahasa ini mungkin ideologinya, politiknya, ekonominya, sosial budayanya itu sudah tidak Islami, tapi kita merasa bahwa itu tidak Islam. Dan itu biasa-biasa saja dalam kehidupan keseharian kita. Sebenarnya kita sudah berpaling, tapi kita tidak tahu, tidak sadar kalau kita ini sudah berpaling karena dipalingkan. Karena dipalingkan. Nah, Bapak dan Saudara sekalian yang kami hormati, karena upaya-upaya setan, baik setan manusia dan jin ini untuk menyesatkan umat manusia itu sedemikian rupa dan menjadikan seluruh perhiasan dunia ini sebagai alat untuk memperangkap, untuk memperdayakan, bukan memberdayakan, memperdayakan umat manusia ini. Bahasa kita mensihir umat manusia ini, sehingga manusia ini sibuk dengan sihir-sihir Fir'aun yang ada, dengan sihir-sihir setan yang ada.
HP saja Pak, zaman sekarang ini HP, handphone itu orang bisa membuat orang lupa kepada Allah, bisa membuat orang lupa kepada belajar Al-Quran, belajar Al-Hadith. Ya, belum lagi laptop, belum lagi TV, belum lagi bola kaki, bola tangan. Sekalian, ya, belum lagi macam-macam itu. Ya, sehingga secara tidak disadari kita ini dijauhkan, baik secara halus sampai secara kasar, dari Allah, dari Rasulnya, dari agamanya. Nah, ya, dari agamanya. Dan kita tidak merasa, itu namanya kita tersihir, ya, tergendam gitu ya, tersihir. Sehingga betapa banyak orang Islam yang tidak bisa membaca Al-Quran, Pak. Membaca Al-Quran saja nggak bisa itu, orang Islam. Betul, Pak ya? Orang Islam tetapi membaca Al-Quran saja, Pak, tidak bisa. Dan dibuat tidak ada kemauan untuk bisa membaca apa? Al-Quran. Nah, ini. Bukan, yang sholat. Coba jumlah orang Islam ini berapa kira-kira ini? Tapi kalau kita perhatikan yang sholat berapa? Kalau kita maunya pergi ke Jakarta naik kereta api, maunya pada jam-jam sholat, katakan begitu, berapa orang kira-kira yang melakukan sholat itu? Kalau di kereta api nggak kelihatan, di bis, naik bis semuanya. Pada saat bis berhenti di tempat-tempat untuk istirahat makan dan seterusnya, itu berapa orang dalam satu bis itu yang menunaikan sholat? Bapak dan sekalian yang kami hormati, ini semua termasuk keberpalingan yang menjangkiti kehidupan kita, kehidupan orang yang sudah mengaku muslim, untuk pelan-pelan kemudian melupakan Allah, pelan-pelan melupakan Rasulnya, pelan-pelan melupakan agamanya. Dan zaman akhir ini begitu keras dan deras upaya-upaya untuk menjauhkan kita dari agama kita ini. Bahkan cara-cara yang dilakukan macam-macam. Bagaimana setan-setan itu melakukan pelecehan kepada para nabi, pelecehan kepada sahabat-sahabat nabi, pelecehan kepada pengikut-pengikut nabi, pelecehan kepada umat-umat nabi. Bagaimana mereka merendahkan, menistakan, menghinakan. Ya, seakan-akan orang-orang yang menjadi pengikut nabi ini, orang Islam itu adalah orang-orang rendahan, orang-orang yang dangkal akalnya, orang-orang yang melarat, orang-orang yang miskin, orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang terpojokkan, orang-orang yang tidak punya peran. Dan itu dimufkan sedemikian rupa. Itulah lihat orang Islam, seakan-akan begitu. Dan mungkin kita tidak terasa, kita ini sudah terbentuk opini kita ini, pandangan kita ini, baik itu lewat media-media cetak maupun elektronik sedemikian rupa, sehingga kesannya, image-nya, oh orang Islam itu adalah orang apa? Rendahan. Ada nggak begitu, Pak? Jangan dikira di balik itu tidak ada pemain, Pak. Ada pemainnya, ada sutradaranya. Supaya apa? Supaya orang Islam itu tidak senang kepada Islamnya. Supaya orang Islam itu tidak senang datang ke masjid. Supaya orang Islam tidak senang datang ke Baitullah. Lebih senang datang ke sana. Ke Hong Kong, ke New York, ke Inggris, ke mana. Loh begitu sekalian. Ini semua adalah upaya-upaya Bapak dan Saudara sekalian yang dilakukan secara sistematis. Ya, mereka melakukan upaya-upaya menjelek-jelekkan atau melecehkan dengan cara yang sangat halus sampai yang sangat kasar. Nah, sangat kasar, yang sangat kasar banyak. Dan itu di skenario sedemikian rupa. Oh, kalau menjadi pejuang begitu, oh itu loh, sama dengan teroris, sama dengan pengebom. Itu kasar, Pak. Itu Pak. Itu yang kasar. Itu yang kasar. Hatta Muhammad Rasul sendiri dikatakan tukang sihir, Pak. Dikatakan majnun, gila. Itu kan seluruhnya, Pak.
Jadi bagaimana pelaku-pelaku Islam ini, bagaimana pejuang-pejuang Islam itu dinistakan, dihinakan. Dan itu terjadi, dan itu menjadi sunnatullah sejak zaman dulu sampai sekarang. Sampai sekarang. Mereka mengatakan wa qalu ya ayyuhalladzina nuzila alaihi dzikru innaka lamajnun. Loh, coba. Mereka mengatakan wahai orang yang mendapatkan wahyu yang diturunkan Al-Qur'an kepadanya, innaka lamajnun, engkau itu sungguh lamajnun. Loh, majnun. Gila. Nabi sendiri dikatakan majnun, Pak. Pengikut Nabi dikatakan haula'i manallahu alaihim min bainina. Apakah mereka-mereka yang menjadi pengikut Nabi itu orang yang diberikan karunia oleh Allah di antara kita? Loh, ini mengejek itu. Loh, begitu Nabi itulah. Itukah orang yang dikasih karunia oleh Allah di antara kita? Ini satu yang luar biasa, baru sekalian. Ya, dan ini terjadi sepanjang kehidupan ini. Antara yang hak dengan yang batil tidak akan pernah kompromi. Dan begitulah pengikut yang hak dan pengikut yang batil, begitulah hizbullah dan hizbus syaitan tidak pernah kompromi sepanjang zaman. Dan ini dilakukan sedemikian rupa, dan kita ini setelah tidak sadar kadang-kadang juga nyali kita menjadi tipis, menjadi memudar, sehingga membawa Islam itu takut ke masjid, takut pakai busana muslimah, takut mengikuti sunnah Nabi, takut. Coba kita yang terteror itu saja. Ya kita yang terteror, bukan kita yang teroris itu. Terjadi itu dalam kehidupan ini. Kalau ada bom di masjid, loh, bayangkan Pak. Nanti kan akhirnya jangan ke masjid nak, di sana ada bom, betul Pak? Kan berbahaya ini. Berbahaya ini. Nah, kalau pusat kegiatan umat ini tidak di masjid, terus di mana lagi Bapak dan sekalian? Kalau masjid sudah dikotori ya oleh tipu daya setan, ya sedemikian rupa sehingga orang takut ke masjid, orang takut belajar Al-Quran dan hadis, orang takut membawa syiar Islam. Nah, ini berarti berhasil mereka. Yang berikutnya menjelek-jelekkan ajaran, membangkitkan keraguan, menimbulkan kesangsian. Itu dilakukan, Pak. Jadi mereka yang menjadi pakar-pakar dalam ilmu pengetahuan zaman sekarang ini berusaha untuk mengalahkan Al-Quran sebagai sebuah mukjizat sepanjang zaman. Dan Al-Quran ini diturunkan untuk menghadapi perkembangan manusia yang semakin cerdas, yang semakin berkembang pikiran-pikirannya, sehingga manusia merasa mampu untuk membuat ajaran-ajaran baru, ajaran-ajaran sendiri, membuat ideologi sendiri, membuat falsafah hidup sendiri, membuat hukum sendiri, membuat peraturan sendiri, dan akhirnya berpaling dari Allah, dari Rasulnya, berpaling dari agama Allah. Zaman sekarang ini juga seperti itu, Bapak sekalian yang kami hormati. Ya, seperti itu. Dan mereka berusaha untuk menghantam, mengkritisi Quran, mengkritisi hadis Nabi. Nah, gitu. Ya. Bagaimana caranya supaya manusia ini merasa bahwa oh, Al-Quran, Al-Hadis itu umumnya sumber terorisme, umumnya. Itu sudah mulai terjadi begitu, Pak. Begitu. Dan ini yang begini-begini ini mereka berusaha untuk bagaimana agama Allah ini menjadi terlecehkan, terhinakan, sehingga timbul keraguan-keraguan, muncul kesangsian itu, muncul syak. Nah, kalau sudah ragu kepada Allah, ragu kepada Rasulnya, ragu kepada agamanya, wah ini sudah sangat berbahaya Bapak sekalian. Dan mereka tahu cara-cara untuk membuat kita seperti itu. Wah, lihai sudah, lihai. Karena itu kita harus buktikan bahwa Al-Quran ini ilmiah, Al-Quran ini hak, dan pikiran-pikiran manusia ya,
Yang ingin menandingi Quran itu batil. Dan itulah sihir-sihir yang digunakan Fir'aun zaman sekarang ini untuk membungkam Al-Quran dan As-Sunnah ini, Bapak sekalian yang kami hormati. Bapak dan sekalian yang kami hormati, di dunia ini orang Islam itu cukup besar. Termasuk di Indonesia ini adalah mayoritas penduduknya adalah beragama Islam. Mayoritas penduduknya adalah beragama Islam. Tetapi untuk berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah, ketika Allah memberikan karunia yang berupa kekuasaan, yang berupa kekayaan, yang berupa kedudukan, yang berupa pangkat, berat Pak untuk berpegang teguh itu Pak, ketika itu. Betul Pak? Coba kalau bapak-bapak mau jadi presiden, kira-kira berpegang teguh nggak kepada Quran dan Sunnah? Nggak gampang Pak. Coba kalau bapak-bapak menjadi ketua parpol umpamanya, ketua partai Demokrat umpamanya, atau Golkar umpamanya, atau PDI itu orang Islam, kita kira mampu nggak berpegang teguh kepada Quran dan Sunnah ketika bapak menjadi pemimpin-pemimpin di sana? Tak mudah Pak, tak mudah. Kita ini kalau sudah jadi presiden ngomong Islam itu kayak ada yang awas lo, ya, awas. Kalau kita jadi jenderal punya pangkat, tak. Kalau mau ngomong Islam, awas lo, hati-hati lo gitu. Seakan-akan begitu Pak. Setan ini, yuk, menakut-nakuti kita ini Pak sekalian. Kalau kita menjadi pimpinan partai, mau ngomong Islam itu berpikir 1000 kali Pak. Apa ini yang membuat seperti ini Pak? Setan Pak. Setan apa? Setan jin dan setan manusia. Loh Pak sekalian. Ya, setan jin dan apa? Setan manusia. Jadi gubernur, jadi bupati. Ya ngono tapi aja ngono. Itu terjadi Pak. Jadi kepala sekolah saja loh. Kepala sekolah Islam membawa Islam secara sungguh-sungguh, tamasuk bil kitab as-sunnah, berpegang teguh Al-Quran dan Sunnah. Oh beratnya itu. Nah ini yang jelas bahwa proses untuk pemurtadan ini berjalan secara sistematis dan berlangsung secara langsung maupun tidak langsung, dan ini sering tidak kita sadari sudah terjadi dalam kehidupan diri kita, keluarga kita, dan anak kita. Bapak sekalian yang kami hormati, coba dalam keseharian ini, coba lihat anak-anak kita untuk sholat kadang-kadang 15 menit saja, ya, duhur, asar, maghrib, isya, subuh, itu seakan-akan nggak ada waktu Pak. Seakan-akan nggak ada apa Pak? Waktu. Tapi kalau main bola berjam-jam ada saja waktu. Loh, kalau pergi kemana-mana bukan ngurusi agama Allah, panjang waktunya ya Pak. Tapi kalau ngurusi Islam itu gak sempat tuh. Masya Allah Pak sekalian, gak sempat. Apa ini sebenarnya? Ini arus yang sudah terjadi sebenarnya. Kalau bisa dikatakan ini seperti zaman Nabi Nuh dulu. Dunia ini sudah tenggelam. Tuh, tinggal mereka yang berada di perahunya Nabi Nuh yang selamat. Ya tenggelam Pak. Kalau tenggelam air kelihatan ini. Ini tenggelam peradaban setan masalahnya. Kalau tidak sepak bola tidak enak. Kalau tidak nonton TV nggak enak itu. Tapi kalau ngaji Quran, Pak, kalau ngaji Quran nggak apa-apa. Iya toh Pak, anak-anak kita. Inilah proses pemurtatan sehingga kita ini menjadi berpaling dari Allah, berpaling dari Rasulnya, dan berpaling dari apa? Agamanya. Dan ini yang dikatakan kufrul i'rab. Kita kafir karena kita berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal Bapak sekalian yang kami hormati, kalau kita ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka iman itu mengandung ketaatan, kepatuhan, penyerahan diri, menerima dengan sepenuh jiwa dan raga apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Itu kita ngomong beriman. Nah, kalau kemudian kita pelan-pelan kok enggan untuk apa namanya taat, untuk patuh,
sudah lagi tidak mau berserah diri kepada Allah secara utuh, pelan-pelan berserah dirinya separuh-separuh, 50-50, nanti tinggal 1/4, tinggal 10%. Ya, habis Pak, lama-lama Pak, habis lama-lama Pak. Ya, begitu menerima apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, diterima bulat. Nah, ini setan berusaha bagaimana menerimanya lonjong. Ada alasan, sehingga semuanya 30 juz itu ada alasan semua untuk tidak dilaksanakan. Ini Pak, ini setan itu pintar sekali. Nah, ini mari, ini karena kita dalam rangka mengkritisi ya keberadaan diri kita supaya kita bisa selamat. Karena kita tahu ya upaya-upaya untuk pendangkalan iman ini bahkan pemurtatan kita. Bapak sekalian yang kami hormati, kalau kita beriman kepada Allah maka kita mentauhidkan Allah. Kita hanya menyembah, mengabdi, tunduk dan patuh kepada Allah. Kita membenarkan Allah baik dengan hati kita, dengan lisan kita. Kita tunduk kepadanya, tunduk kepada perintahnya, dengan memberikan satu kebulatan tekad, memiliki azam yang bulat untuk melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jauh kita ini dari rasa enggan atau rasa tidak menerima atau sombong, atau congkak atau membangkang kepada Allah dan Rasulnya. Jadi jangan sampai kita ini menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala itu pelan-pelan terkikis, sehingga pelan-pelan kita ini tidak tawaduk lagi kepada Allah, pada Rasulnya. Kita mulai lagi enak untuk melanggar Allah dan Rasulnya. Ya baik sekali begitu. Mulai tidak pakai busana muslimah, enak ya pelan-pelan ini Pak. Ya. Terasa tidak melanggar, dianggap tidak melanggar, gak pakai busana muslimah itu. Sama-sama kadang orang tuanya sudah berada di masjid ini juga begitu, anggap oh biasa saja kok itu, begitu. Bapak sekalian kami hormati, itu kalau itu kesengajaan, disengaja, tidak wajib pakai busana muslimah itu, boleh-boleh saja dan bisa-bisa saja, masya Allah, Bapak dan sekalian. Nah di sini, makanya saya katakan sungguh langkah-langkah setan ini, strategi setan ini, ya, tipu daya setan ini sedemikian rupa sehingga seringkali kita ini sudah keluar dari agama ini tetapi tidak kita sadari. Bapak dan sekalian yang kami hormati, kadang-kadang orang sudah mengaku muslim tetapi amalnya jauh dari Islam. Sholat saja istilahnya sakobere. Tahu Pak sakobere Pak? Ya, kalau sempat melaksanakan ya melaksanakan, kalau tidak ya tidak, dan tidak merasa berdosa Pak, tidak merasa berdosa. Nah, zakat juga begitu, puasa juga begitu. Ada yang puasa awalnya saja sama akhirnya. Awal Ramadan, akhir apa? Ramadan loh. Siapa begitu itu? Bahkan kadang-kadang orang yang sudah karena kaya, sudah tua, nggak pantas nggak berangkat haji, nggak pantas Pak. Mau berangkat haji itu belum pernah sholat, itu nggak ada Pak. Saya pernah bimbing orang itu yang mau berangkat haji tapi belum pernah menjalankan apa? Sholat fardu itu. Sehingga masih harus diajari sholat. Ketika cari sholat itu masya Allah, untuk rukuknya juga berat, harus latihan. Dikasih pelumas dulu supaya bisa rukuk, apalagi sujud. Wow. Ya. Jadi jangan sampai kita ini sudah menyatakan diri muslim kemudian kita tidak mengamalkan perintah-perintah Allah dan tidak menjauhi larangan-larangannya. Sebab keislaman kita itu merupakan sebuah ikrar, ya, ikrar, pengakuan di hati sambil diucapkan oleh lisannya. Ya, itu sekalian ya. Ya. Jadi kita mengikrarkan dengan hati kita sembari kita mengucapkan dengan lisan kita kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalimat ini adalah kalimat untuk taat, untuk beribadah, untuk menjalankan apa yang diperintah oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah,
seperti yang pernah dicontohkan oleh Muhammad Rasulullah SAW. Itu kan gak main-main, Pak. Nah, kalau kita sudah menyatakan diri muslim seperti itu, kemudian kita tidak berusaha untuk mentaati Allah dan Rasulnya, kan di sini juga terjadi sebuah kepalsuan keislaman kita, dan itulah yang disebut dengan munafik. Bapak dan sekalian yang kami hormati, Allah SWT menyatakan dalam surat Al-Qalam, yauma yukshafu an saqi wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un khashyatan absaruhum tarhaquhum dhillah wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Ingatlah suatu hari di mana betis-betis itu akan disingkap karena saking takutnya, saking ngerinya hari itu. Wa yud'auna ila sujudi, dan mereka diseru untuk bersujud, fala yastati'un, maka mereka tidak mampu untuk bersujud. Khasyatan absaruhum, tertunduk penglihatan mereka. Tarhaquhum dhillah, mereka diliputi oleh kehinaan. Wa qad kanu, dan sungguh mereka itu dulu yud'auna ila sujud, diseru untuk bersujud, diajak salat, wa hum salimun, sedangkan mereka dalam keadaan sehat, mereka enggan untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan sekalian, kalau ada anak muda diajak untuk aktif ke masjid berat, nanti saja nunggu tua. Nunggu apa, Pak? Tua. Iya, kalau sampai tua usianya. Kalau nunggu tua nanti, ya, nunggu dalam kondisi sudah ngeri, kiamat datang, katakan begitu. Atau terjadi satu huru-hara dalam kehidupan di alam ini, baru dia bersujud, kaku semua, Pak, anggota tubuhnya untuk bersujud itu. Ya, oleh karena itu maka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu ditunjukkan dengan sikap merendahkan diri, dengan penuh kepasrahan dan ketundukan. Senang, dengan senang hati menerima perintah Allah dan menghormati Allah, ya, dengan penuh takzim, takut kalau sekiranya melanggar larangan-larangan Allah. Bapak dan sekalian yang kami hormati, baru pengantar saya ini. Ya, jadi bapak-bapak sekalian yang kami hormati, jangan sampai kita ini menunggu tua, sedangkan Allah memperhitungkan diri kita ini sejak kita ini bisa berakal, akil balik. Pada saat itu taklif, beban amanah ini sudah harus kita pikul. Karena itu mewujudkan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala itu sudah harus kita tunaikan sejak kita ini sudah akil balik. Jadi jangan nunggu tua, Pak, dan biarkan anak kita itu berlarut-larut, Pak. Ya, jangan biarkan berlarut. Ya, sejak kecil anak harus kita biasakan mengenal Allah, Rasulnya, dan agamanya ini. Terus kita latih. Bahkan sholat itu kalau sudah umur 7 tahun kita membiasakan, umur 10 kan masih belum dipukul. Artinya kita paksa. Harus kita paksa, Pak. Kalau 10 tahun masih belum mau sholat. Ya gitu. Harus kita lakukan ini. Baik bapak-bapak sekalian yang kami hormati, semoga sikap berpaling ya dari Allah, dari Rasulnya, dan dari agamanya ini tidak menjangkiti kita semua, sehingga kita ini telah berpaling dari agama Allah, dalam arti kita sudah murtad, sudah menjadi kafir, Karena itu maka mari kita lihat bagaimana kecintaan kita kepada Allah, kedekatan kita kepada Allah, kecintaan kita kepada Rasulnya, kedekatan kita kepada Rasulnya, bagaimana ketaatan kita kepada Allah, kepada Rasulnya. Itu harus kita, bagaimana wujud penghormatan kita kepada Allah dan Rasulnya, bagaimana pelaksanaan agamanya, itu semua harus kita evaluasi setiap saat, agar kita ini terkontrol, keimanan kita tidak jatuh kepada kekafiran. Saya kira demikian yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan ini, karena dibatasi oleh waktu. Nanti mungkin kita akan lanjutkan lagi, Pak. Ini masih panjang mengenai kufrul i'rad ini, penjelasannya panjang.
Demikian kita sudahi dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.